Ya, oke, selamat sore ya. Ketemu lagi di channel Spot 65 ya. Nah, kali ini kita akan membahas penyebab suara kasar pada bagian silinder head Satria FU. Ya. Nanti kita akan jelaskan ada beberapa bagian penyebab head ya Satria FU bisa kasar ya. Jadi kita akan kupas tuntas ya semuanya mengenai penyebab suara kasar pada silinder head atau silinder kop pada Satria FU ini ya. Atau ada juga yang bilang Dexel ya, bukan silinder kop, tapi ada juga yang bilang kalau Dexel ya. Di daerah tertentu ada yang mengatakan ini adalah Dexel ya. Oke. Penyebab yang pertama kita akan bahas kenapa head Satria FU ini suaranya kasar ya. Jadi sebelum kita lanjut untuk pembahasannya supaya teman-teman juga paham, jangan lupa bantu dukungannya ya supaya channel ini terus berkembang. Tentunya bisa berbagi info-info mengenai dunia otomotif. Tentunya buat teman-teman sekalian, teman-teman juga bisa bantu subscribe-nya. Ya, apabila teman-teman merasa channel ini bermanfaat, bisa teman-teman bantu share ya. Bisa salin link video ini, kemudian bisa bantu share ya. Oke, kita ke penyebab pertama. Penyebab pertama ya dari noken as atau camshaft. Ya. Ini adalah noken as atau camshaft dari standar bawaan dari Satria FU ya. Jadi ini adalah bentuk standarnya. Nah, jadi untuk bentuk standar dia tanpa bearing ya. Bisa teman-teman lihat ini sistem tanpa bearing atau bisa dibilang sistem bus-busan atau sistem metal kalau sama mobil. Tapi ini tanpa ada pelapis lagi. Ini sudah jadi satu di sini. Ya, penyebabnya yaitu pada bagian noken asnya di sini. Ya, ini sudah kemakan. Ini ada 3 bagian, 3 posisi. Yang pertama 1, 2, 3 ya. Masing-masing 2 di pinggir dan tengah di satu. Contohnya seperti ini. Nah, ya, nanti ini dijepit di silinder head di sini. Jadi apabila ini sudah kemakan, maka akan mengakibatkan suara yang kasar karena adanya goyangan seperti ini. Ini akan goyang ke atas ke bawah seperti ini ya. Kalau ini sudah kemakan. Dan pada umumnya yang sering kemakan yaitu pada bagian sebelah kiri pada video ini ya, kiri dan tengah. Nah, untuk pada bagian gigi sentrik ini jarang ya kemakan, tapi nggak terlalu parah. Yang parah di sini ya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian untuk penyebabnya kenapa ini bisa kemakan ya. Penyebabnya yang pertama, oli tidak naik ya. Oli tidak naik. Ini kan jalur oli. Ya, jadi oli itu naik dari sini. Nah, jadi kalau selama olinya tidak naik dan tidak melumas ini, maka ini pasti kemakan. Ya, oke, bisa dipahami. Kemudian oli yang sudah habis tapi tidak ketahuan ya. Walaupun ininya tidak tersumbat
ini tidak tersumbat, semua jalur-jalurnya aman, tidak tersumbat. Tapi olinya itu sudah habis, maka bisa dipastikan ini akan kemakan ya. Nah, untuk penyebab oli habis kita bahas di next video ya. Itu ada juga detailnya, nanti bisa teman-teman cari ya link video untuk penyebab oli dari motor itu bisa cepat habis ya. Nah, oke, sudah cukup jelas ya. Ini penyebab yang pertama. Untuk cara mengatasinya yang sudah misalkan kemakan ya, yang kemakan, bisa teman-teman mengganti sistem seperti ini. Ini menggunakan bearing ya, bearing yang memodifikasi di bagian camshaft atau noken as ya. Ini masing-masing sudah menggunakan bearing ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak mau membeli noken as baru, saya sarankan bisa menggunakan tipe bearing seperti ini ya. Nah, tapi jangan lupa dibuatkan untuk jalur olinya seperti standar semula ya. Nah, ini masuk ke sini terus keluar ke sini ya. Ini sengaja kita buat rapat supaya olinya bisa maksimal untuk di dalam noken as ini nanti. Nah, tapi ini tetap keluar di sini ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau custom noken as seperti ini bisa juga langsung kirim ke Spot 65 ya. Nomor sudah tertera di video. Nah, ya. Nah, ini solusi terbaik ya. Ada juga teman-teman biasanya yang memodifikasi pada bagian cangkang, tapi kita tidak menyarankan untuk memodifikasi pada bagian cangkang. Misalkan di amplas ya, di amplas di atas kaca supaya tipsnya berkurang, kemudian bisa seret kembali sini ya. Kita tidak menyarankan seperti itu karena ini akan merubah bentuk ya. Misalkan ini standarnya off bulat ya. Nah, ini pas bulat ya, separuh lingkaran dari noken as ini. Jika ini dikurangi ya, maka ini bentuknya tidak akan bulat pas mengikuti as dari camshaft. Nah, maka disarankan solusi terbaik yaitu merubah noken as menjadi tipe bearing seperti ini ya. Ada juga yang menggunakan tipe bearing bambu ya. Bebas buat teman-teman yang mau pakai bearing seperti apa, bebas. Nah, tapi untuk lebih mudah bisa pakai tipe bearing seperti ini karena untuk pelumasannya bisa maksimal seperti standar bawaan pabrik ya. Atau teman-teman juga bisa langsung ganti noken asnya saja. Nah, ya sudah banyak kok yang jual noken as untuk Satria FU. Nah, oke. Itu penyebab pertama tadi, kemudian cara mengatasinya ya. Nah, untuk penyebab yang kedua ya, untuk penyebab yang kedua di bagian head suaranya terdengar kasar ya. Nah, ya. Oke, bisa teman-teman lihat ini adalah tapet SIM atau rumah SIM ya. Nah, ini adalah rumah SIM, ada 4 bagian ya. Ini tidak boleh kocak ya, atau tidak boleh ada spasi. Nah, bisa teman-teman lihat. Coba teman-teman perhatikan ya. Ini sangat presisi sekali. Ini bawaan pabrik sangat presisi. Kalaupun ada koclak sedikit, dipastikan ya headnya itu tidak akan harus suaranya ya, pasti akan kasar ya. Nah, seperti ini. Ini sangat presisi ya. Nah, tidak ada gerakan sedikit pun ya. Jadi teman-teman pastikan untuk rumah SIM-nya rapat seperti ini, presisi. Nah, kemudian jika
rumah SIM teman-teman sudah longgar atau oblak, sudah gerak kanan kiri atas bawah ya, sudah gerak, disarankan untuk melakukan penggantian ya, untuk melakukan penggantian rumah SIM-nya. Ya, murah kok. Teman-teman misalkan ada 2 yang sudah mulai kocak, ganti saja. Kalau nggak salah untuk harga originalnya itu 80 atau 90 ribuan. Sangat terjangkau. Ya. Nanti suaranya halus lagi. Nah, kemudian untuk karakter suara yang dihasilkan dari tapered SIM ini beda dengan suara dari setelan SIM. Untuk suara setelan SIM biasanya tik 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 gitu ya. Jadi sedikit halus untuk suara setelan SIM yang longgar ya, atau enggak pas, atau tidak sesuai dengan ukuran. Kalau standar ukurannya untuk pada bagian in ya, bagian in itu antara 10 sampai 15 kalau saya. Untuk X di antara 20 sampai 30 ya, kalau kita pakai puller ya. Nah, nantilah kita bahas untuk cara menyetel SIM-nya. Nah, itu adalah bagaimana cara menghilangkan suara kasar pada bagian rumah SIM ya. Nah, langsung saja dilakukan penggantian. Ya, buat teman-teman langsung saja dilakukan penggantian ya, daripada teman-teman kerja 2 kali bongkar sana sini. Nah, langsung saja ganti rumah SIM-nya ya. Nah, itu nanti dipastikan halus kembali ya. Nah, oke, sudah cukup jelas ya. Nah, kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu pada bagian tensioner, karet tensionernya ya. Pastikan untuk karet tensionernya itu masih lentur ya, atau masih utuh seperti ini ya. Jangan sampai untuk karet tensionernya itu sudah keras ya. Kebetulan ini saya belikan baru tapi KW ya, ini mereknya, supaya motor tetap halus ya, tetap terawat. Kalau bisa, kalau ada yang original, teman-teman mending pakai yang original ya. Ini murah kok, tinggal teman-teman beli banyak ya, di toko-toko spare part sudah banyak ya. Daripada teman-teman bingung ya, suaranya nggak mau halus, suara headset review-nya, langsung saja ganti. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ya, ini sangat vital sekali. Mungkin karena sudah usia atau sebagainya ya, penyebab kasar dari suara bagian silinder head Satria FU ini yang keempat adalah rumah atau cangkang dari noken as ini ya. Tapi masalahnya bukan pada bagian cangkangnya, yaitu pada bagian baut-bautnya ya. Karena biasanya ada yang sudah bongkar pasang beberapa kali, kemudian bautnya dol atau slack sudah aus ya, maka kekencangannya itu tidak maksimal pada bagian cangkangnya ya. Ini yang banyak belum disadari oleh teman-teman mekanik semua ya. Tolong dipastikan ya, buat teman-teman mekanik semua atau buat teman-teman pemula yang senang-senang bongkar motor atau user Satria FU semuanya, tolong disadari atau tolong diperiksa pada bagian bautnya ya. Pada bagian baut ini, seperti kasus ini suaranya nggak mau halus ya. Kita menerima motor ini pindahan dari bengkel sebelah, jadi ininya sudah pada aus semua, pada dol, pada slek semua ya. Ini ada berapa, 6 kalau nggak salah. Tapi kita sudah recoil ulang atau kita buat drat ulang supaya tetap kencang atau tingkat kekencangannya kembali seperti semula, standar ya, seperti bawaan pabrik. Bisa teman-teman lihat ini beda ya.
Ini sudah recoil, ini masih standar. Ya beda, ini ada lapisannya. Ini sudah nggak ada. Ya. Jadi mohon teman-teman perhatikan semua untuk pada bagian baut dari tutup cangkang noken as ini. Ya. Mohon diperhatikan buat teman-teman. Pastikan untuk baut-bautnya ini kencang semua. Karena kalau hanya kekencangannya itu kurang dari standar atau bawaan pabrik, maka ini nanti akan ada gerakan ya saat noken as ini berputar, apalagi saat noken as mencapai lift tertinggi atau bukaan tertinggi seperti ini, karena ini perlu daya tekan untuk menekan pada bagian pir atau spring klepnya ya, itu akan menekan ke bawah. Maka saat dia menutup akan ada jadi benturan ya seperti ini. Ya, maka dipastikan buat teman-teman semua baut-bautnya itu kencang. Oke. Bisa dipahami ya. Kemudian ini yang terakhir. Yang terakhir adalah cangkang dari noken as ini. Tapi ini jarang sekali terjadi untuk cangkang noken as ini kemakan ya. Ini jarang sekali terjadi ya. Saya jarang sekali menemui untuk cangkang noken as ini kemakan ya. Yang kebanyakan kemakan adalah noken as ya, walaupun kita pernah menemukan beberapa kali ya, untuk noken as aman bagus seperti ini tapi cangkangnya sudah mulai oblak ya. Maka kita lakukan penggantian ya. Ada seperti penjelasan saya sebelumnya, yaitu ada yang melakukan pengamplasan atau pemapasan, tapi itu sifatnya hanya sementara, tidak bisa untuk jangka panjang. Maka saya menyarankan untuk melakukan penggantian cangkang ya. Ini banyak sudah yang jual untuk cangkangnya, tapi ini jarang sekali terjadi ya. Oke, saya tekankan ini jarang sekali terjadi untuk rumah cangkang noken as ini kemakan, itu jarang sekali. Yang sering terjadi oli telat itu atau oli nggak naik yang kemakan malah noken asnya ya. Buat teman-teman dipahami, sebelum teman-teman ngamplas rumah cangkangnya, mohon diperhatikan untuk pada bagian noken asnya ya. Oke. Itulah sedikit penjelasan ya mengenai penyebab-penyebab dari suara kasar pada bagian cylinder head Satria FU ya, yang teman-teman sedikit kebingungan ya, apa sih penyebabnya. Sudah bongkar sana sini tetapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal ya. Teman-teman bisa simak video ini, jangan sampai skip ya video ini, supaya teman-teman bisa membuat head Satria FU teman-teman sekalian itu kembali halus seperti bawaan pabrik. Oke, nanti kita akan rakit motor ini dulu, kita lanjut ke part berikutnya untuk hasil gimana suaranya ya. Oke, jangan lupa buat teman-teman bantu dukungannya ya, bantu dukungannya, subscribe-nya ya. Kita akan update terus untuk video-video mengenai dunia otomotif buat teman-teman semua tentunya. Oke, sekian dulu, kita akan rakit untuk headnya, kemudian kita lihat seperti apa hasilnya. Oke, jangan lupa subscribe-nya. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.